Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 24 Maret 2025. Sari Berita. Bupati ND luncurkan layanan lapor YBB untuk warga. Pratisa Bumi Foundation gelar Flores Lestari Market Day di Labuan Bajo. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda baru saja meluncurkan layanan lapor YBB. Laporan Lady Badin. Jadi setiap laporan per hari itu, di sore hari itu kita staf akan menyampaikan bupati, wakil bupati, dan sekda. Layanan lapor YBB ini adalah sebuah inovasi yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi dan keluhan langsung kepada Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda. Layanan ini juga bertujuan untuk memastikan setiap aduan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kepada RRI, Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menjelaskan bahwa selama ini banyak laporan masyarakat yang tidak terjawab yang akhirnya membuat masyarakat merasa tidak didengarkan. Dengan adanya layanan lapor YBB ini, semua pengaduan akan langsung diteruskan kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti. Yang pertama, untuk masyarakat Kabupaten ND di mana saja berada, latar belakang dari pembukaan lapak ini dikarenakan kami mendapatkan begitu banyak laporan, itu masnya itu di berbagai tempat, di berbagai orang, dan laporan-laporan itu selama ini tidak terjawab. Masyarakat beranggapan bahwa ini pemerintah kok tidak memberikan tanggapan atas pengaduan. Karena itu saya membuka lapak ini agar semua laporan-laporan yang disampaikan itu masuk betul tepat sasaran dan tepat orangnya, gitu, langsung ke bupati gitu ya. Apa yang mereka bisa sampaikan itu bisa segera bisa ditanggapi dan dicari solusinya. Yosef Badeoda juga mengungkapkan mekanisme layanan lapor YBB ini mencakup berbagai saluran yang memudahkan masyarakat untuk melapor, antara lain melalui WhatsApp di nomor 087827693320, akun Instagram, TikTok, serta meja dan kotak pengaduan di kantor Bupati ND. Dengan berbagai saluran ini diharapkan warga bisa lebih mudah dalam menyampaikan keluhannya. Dirinya juga menjelaskan setiap laporan yang masuk akan diteruskan ke Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, lalu ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Bupati Badeoda menekankan bahwa tidak ada syarat tertentu dalam pengaduan ini asalkan berdampak luas bagi masyarakat. Kalau nanti laporannya itu benar-benar harus segera dikejuti dan kita harus bertemu atau diskusi langsung dengan pelapor atau dengan kelompok masyarakat, maka itu akan kita ambil untuk kita offline gitu ya, tindak lanjuti dengan undangan. Kita coba untuk disampaikan itu melalui berbagai cara, bisa yang melalui WA, Instagram, TikTok, juga bisa langsung ya, juga bisa langsung datang ke kantor Bupati. Kita sudah siapkan tempatnya dan kita juga akan siapkan kotak pengaduannya ya, biar segera bisa ditanggapi dengan cepat. Kedepan sistem ini akan terus dievaluasi agar lebih efektif dalam menangani banyaknya laporan yang masuk. Bupati Yosef Badeoda berharap agar setiap aduan yang disampaikan dapat menemukan solusi konkret yang tidak hanya menjadi keluhan semata. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Pemerintah terus mengakselerasi upaya pemulihan pasca bencana erupsi Gunung Lebotobi laki-laki dan konflik sosial di Adonara Barat, Flores Timur, NTT. Hal ini dibahas dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno yang dihadiri oleh Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalina dan Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen pada Jumat lalu.
Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan percepatan penyelesaian berbagai masalah yang muncul akibat bencana dan konflik sosial. Fokus utama dalam pemulihan meliputi penyelesaian masalah lahan, pembangunan hunian tetap untuk korban terdampak erupsi, dan perbaikan rumah yang rusak akibat konflik, penyediaan akses jalan menuju hunian, serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, Menko PMK juga menegaskan pentingnya dan tanpa menimbulkan masalah baru. Setiap kementerian yang terlibat telah membahas peran dan tanggung jawabnya dalam proses pemulihan. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fajar Riza Uhak, Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabopriyono, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya. Perkuat kapasitas usaha lokal, Pratisara Bumi Foundation menggelar Flores Lestari Market Day di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Dalam rangka penyelenggaraan acara puncak Scale Green Flores di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Pratisara Bumi Foundation atau PBF sebagai inisiasi menggelar kegiatan Flores Lestari Market Day 2025 bertempat di Pusat Layanan Unit Terpadu PLUT Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Scale Green merupakan sebuah program pelatihan dan pendampingan usaha rintisan orang muda selama 4 bulan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas usaha lokal guna membangun bisnis yang bertanggung jawab secara sosial serta lingkungan. CEO founder Pratisara Bumi Foundation Maria Agustin menyampaikan 12 usaha lestari yang berasal dari 6 kabupaten di Flores akan melakukan pitching dan pameran di depan Dewan Juri. Hari ini kami mengadakan yang namanya Scale Green Flores Lestari Market Day. Hari ini sebenarnya tujuannya adalah showcase, mempresentasikan 12 usaha lestari binaan Pratisara Bumi Foundation yang didanai juga oleh US Embassy. Mereka sudah mengikuti program selama 4 bulan belum tiba di hari ini. Nah, selama 4 bulan ini kemarin mereka mendapatkan bimbingan dari yang namanya business model, supply chain, marketing, branding, semuanya itu topik-topik yang kita cakup ya di 4 bulan tersebut. Hari ini tujuannya sebagai titik akhir final. Mereka diharapkan bisa mempresentasikan, bisa melakukan business pitching selama 3 menit ke para mitra, para juri yang kami undang juga. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat, Teresia P. Asmon, juga mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan dampak positif bagi UMKM di Manggarai Barat. Kami sangat menyambut baik dan ini juga menjadi model pembelajaran yang mungkin nanti kita akan adopsi dan bisa dikerjasamakan. Selama ini mereka pendampingan langsungnya hanya di ND. Kami berharap ya dengan melihat support dan antusiasme kita, dan mereka juga melihat bahwa di sini ada Sarpas Food, mereka kemarin sudah berminat untuk nanti apa yang bisa dikerjasamakan dengan Manggarai Barat. Di kesempatan yang sama, Adrianus Taur, salah satu pelaku usaha yang juga masuk dalam 12 besar usaha lestari, Saritoga, mengatakan kegiatan ini sebagai peluang besar pelaku usaha, terutama anak muda. Kegiatan ini dari Scale Green Flores ini sungguh sangat luar biasa untuk kalangan muda yang mau melakukan berusaha. Artinya, kenapa? Ini merupakan peluang besar untuk mereka untuk bisa bagaimana membuka usaha mereka. Melalui program Scale Green Flores selama 4 bulan, Pratisara Bumi Foundation atau PBF bersama Kampus Tanpa Dinding atau KTD telah merangkul 36 wirausaha muda Flores dari 9 kabupaten di bidang pertanian yang telah mengikuti pelatihan dan pendampingan untuk mentransformasikan bisnis mereka agar menjadi usaha lestari. Dan nantinya akan dipilih 5 usaha lestari terbaik untuk diberikan dana hibah. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Lembata menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Nusa Cendana Kupang untuk melakukan penelitian terkait partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kabupaten Lembata 2024. Kegiatan diseminasi hasil riset ini berlangsung di Hotel Lembata Indah, Leboleba pada Sabtu 22 Maret 2025 dan dibuka oleh Ketua KPU Lembata Hermanus Harontadon. Hermanus Tadon kepada RRI mengungkapkan bahwa seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Lembata 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PKPU nomor 2 tahun 2024. Namun, meski tahapan pilkada sudah selesai, tingkat partisipasi pemilih untuk Kabupaten Lembata pada Pilkada 2024 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata partisipasi nasional. Dirinya mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Lembata untuk Pilkada 2024 mencapai 69,25% untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 69,34% untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara rata-rata nasional mencapai 71%. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi pada pemilu 2024 di Kabupaten Lembata yang mencapai 72,7%. Riset yang dilakukan oleh LP2M Undana Kupang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab turunnya tingkat partisipasi pemilih. Tidak hanya dalam pemungutan suara, tetapi juga dalam tahapan lainnya. Ketua KPU Lembata berharap hasil riset ini dapat menjadi pedoman bagi KPU untuk memperbaiki regulasi dan tata kelola pilkada, serta meningkatkan koordinasi antar stakeholder guna meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang. Berita terakhir, dalam upaya menekan inflasi menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende menggelar gerakan pangan murah GPM di halaman kantor Bupati Ende. Kegiatan ini bertujuan untuk menstabilkan harga serta memastikan stok pangan tersedia dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Laporan Rovinus Vula. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende Matilda Gaudensia Ilmu mengatakan gerakan pangan murah ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional untuk mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok jelang Lebaran 2025. Matilda menjelaskan Badan Pangan Nasional memerintahkan kegiatan tersebut untuk menstabilkan harga pangan menjelang Hari Raya. Gerakan pangan murah ini adalah gerakan pangan secara nasional dalam rangka menstabilkan harga dan juga menstabilkan stok pangan. Makanya harus dilakukan yang namanya gerakan pangan murah atau GPM. Seluruh Indonesia menjelang hari besar keagamaan. Hal ini hari Idul Fitri. Dalam kesempatan yang sama, Matilda mengungkapkan bahwa kegiatan ini melibatkan Perum Bulog sebagai mitra Badan Pangan Nasional. Beras yang tersedia di pasar murah ini merupakan pelimpahan dari Bulog yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bulog bertanggung jawab untuk menyediakan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Sementara itu, Kapolres Ende AKBP Igede Ngura Joni Mahardika dalam pernyataan kepada RRI pada Kamis 21 Maret 2025 mengungkapkan bahwa Polres Ende berkolaborasi dengan berbagai instansi termasuk pemerintah Kabupaten Ende dalam mendukung program ketahanan pangan. Menurutnya, ini merupakan bagian dari upaya menyambut bulan suci Ramadan dan mendukung masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit. Polres Ende mendukung penuh program gerakan pangan murah dan pasar murah yang digelar pemerintah daerah. Polres Ende juga turut serta mengadakan pasar murah untuk anggota Polres Ende. Jadi pada hari ini kami khusus dari Polres melakukan bazar murah karena bersama dengan anggota. Jadi kita bagikan pada beberapa anggota kita, anggota dari Polres Ende untuk silakan membeli kelengkapan sembako dan sebagainya. Dan ini hasil kerjasama dengan pemerintah daerah, ada dari Bulog, dari Dinas Perdagangan, dan instansi yang lainnya. Semoga dengan peradaan bazar murah ini akan bermanfaat tidak saja untuk
personil Polres ND, baik dari Polri, PNS, termasuk juga dengan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten ND. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama antara Polres ND, Bulog ND, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya. Dalam kegiatan Pasar Murah ini, Polres ND, baik dari Polri maupun PNS, diberikan kesempatan untuk membeli berbagai sembako dengan harga terjangkau. Program Pasar ini juga terbuka bagi masyarakat Kabupaten ND. Kapolres ND berharap keberadaan Pasar Murah Ramadan dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak, terutama di tengah kesulitan ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Gerakan pangan murah di Kabupaten ND ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat di tengah kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Pemerintah setempat pun berkomitmen untuk menjalankan program-program serupa demi kesejahteraan warga. RRI ND Rufinus Fula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 24 Maret 2025. Saya, Antonia Nona, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.